Halo, sekarang kita mau belajar bahasa Indonesia kelas 3. Buka halaman 103 di buku 2H. Terus tanggal, ada ayo amati di situ. Amatilah gambar berikut ini. Lihat ada gambar apa itu? Iya, itu namanya halte. Kalau di sini pernah naik bus itu namanya halte bis ya. Mungkin di sini bentuknya agak beda. Ya kalau di Jakarta kayak gini bentuknya. Nah, apakah kamu pernah menaiki kendaraan umum? Kendaraan umum itu kendaraan yang digunakan oleh semua orang ya. Jadi semua orang dipakai oleh umum. Jadi boleh semua orang boleh pakai. Nah, apakah kamu pernah menaiki kendaraan umum? Terus yang kedua, apa kamu tahu nama tempat yang ada di gambar di tempat yang ada gambar di samping? Nah, ini gambar apa ini? Udah Kak kasih tahu tadi. Apa fungsi tempat tersebut? Ya, itu tempat untuk pemberhentian bis ya. Jadi kalau misalkan mau naik bus harus ke halte. Jadi kenapa sih harus ada halte? Agar bisnya tidak berhenti sembarangan. Kalau bisnya berhenti sembarangan, yang terjadi adalah macet karena bus itu adalah besar ukurannya. Jadi kalau bisnya berhenti sembarangan, tiba-tiba bisnya berhenti, angkot yang kecil aja kalau misal berhenti di sembarang tempat aja sedikit mengganggu, apalagi kalau misalnya bis yang besar, makanya dibuat halte. Nah, ayo simaklah penjelasan gurumu berikut. Tahukah kamu bahwa saat naik dan turun kendaraan ada juga ada aturan? Contoh aturan keselamatan saat naik dan turun kendaraan adalah sebagai berikut. 1. Saat akan menaiki kendaraan, tunggulah sampai kendaraan benar-benar berhenti. Jangan naik atau turun saat kendaraan masih berjalan. Jadi, kalau mau naik kendaraan itu harus nunggu kendaraannya sampai benar-benar berhenti. Terus, kalau mau turun itu nggak boleh saat kendaraannya masih berjalan kamu naik atau turun ya. Itu berbahaya. 2. Saat berada di dalam kendaraan, jangan keluarkan anggota badanmu melalui jendela atau pintu. Jadi saat udah dalam kendaraan, dalam angkot atau dalam bus, kita nggak boleh mengeluarkan anggota tubuh kita. Kayak misalnya biasanya dikeluarin itu tangan atau kepala, ya, ngeluarin dari ke jendela atau ke apa namanya, ke pintu ya, pintu kalau angkot itu depan, bagian tangan atau kepala. Takutnya, kenapa sih nggak boleh? Takutnya ada kamu nanti kesenggol sama mobil yang ada di sebelah mobil yang kamu naikin itu. Itu berbahaya. Menaati aturan keselamatan dari hal-hal kecil bertujuan untuk menjaga keselamatan penumpang. Ayo mulai sekarang, lakukan aturan menaiki dan menuruni kendaraan dengan baik. Nah, kalau sekarang itu kendaraan umum ada apa aja sih? Kendaraan umum. Kalau di sini tuh ada bis ya, ada bus, terus angkot, ada taksi, ada ojek ya. Ojeknya ada yang ojek yang biasa, ojek pangkalan, ada ojek online. Taksinya ada taksi yang biasa, ada taksi online. Itu termasuk kendaraan umum. Beca itu termasuk kendaraan umum. Mungkin kalau di daerah lain itu ada delman, ya itu termasuk kendaraan umum juga. Halaman 104. Ayo membaca. Bacalah teks berikut ini. Hari Minggu, Ayu, Wira, dan Bion pergi ke toko buku. Toko buku terdekat di Jalan Muhammad Hatta. Mereka pergi diantar oleh Ayah Bion menggunakan angkutan umum. Ayah Bion mengajak mereka ke halte bus. Dari halte, mereka akan menaiki bus kota menuju Jalan Muhammad Hatta. Sebelum menaiki bus, Ayah Bion memberitahu tentang aturan saat menaiki kendaraan umum. Nih Ayah Bion. Anak-anak, jika kalian ingin naik bus kota, kalian harus naik dari halte. Saat bus datang, jangan dulu naik sebelum benar-benar berhenti. Ya, yang tadi udah Kak jelasin. Bion, baik Ayah. Di mana kita harus turun, Paman? Ayah Bion, nanti kita turun di halte Muhammad Hatta. Kata Ayu, mengapa kita tidak turun di depan toko buku saja, Paman? Kita tidak bisa berhenti di mana saja, Ayu. Setiap angkutan umum hanya dapat berhenti di tempat yang sudah ditentukan. Kata Bion, tapi aku sering melihat angkutan umum berhenti di mana saja. Ayah Bion, nah, itu berarti angkutan umumnya tidak mematuhi aturan. Kata Ayu, penumpangnya juga tidak mematuhi aturan ya, Paman. Kata ayahnya, iya betul Ayu. Apa akibatnya jika angkutan umum berhenti di mana saja, Ayah?
Terus kata Ayah Bion, akibatnya jalanan menjadi macet dan tidak teratur. Terus kata Wira, pantas saja sekarang di mana-mana macet karena banyak yang melanggar aturan di jalan raya. Kata Ayah, untuk itu kita jangan melanggar aturan. Ayo anak-anak, busnya sudah datang. Nah, jadi kalau misalnya kita mau naik bus itu sekarang, kalau di sini itu udah ada halte, jadi kita nggak bisa naik di sembarang tempat. Ya, satu, kita bikin macet. Kedua, busnya tinggi, jadi susah naiknya. Kalau misalkan kalian nggak lewat halte susah. Nah, jadi itu kita kemarin udah belajar tentang apa namanya pelanggaran di jalan raya itu banyak menyebabkan kecelakaan. Nah, selain kecelakaan juga banyak mengakibatkan macet ya, kemacetan. Jadi kalau misalkan kita melanggar aturan itu sama aja kita merugikan orang lain. Ya bisa bikin macet orang, ya kan? Orang jadi terlambat gara-gara kamu suka naik sembarangan. Terus gara-gara kalian suka nyebrang sembarangan, orang jadi kaget yang bawa motor, ya kan? Ini orang tiba-tiba nyebrang sembarangan, berhenti. Bisa kalian kena tabrak atau orang itu jatuh sendiri gara-gara kalian nyebrang sembarangan. Nah, jadi gitu. Kalau kita melanggar aturan, kita bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya, kalau yang membahayakan diri sendiri sih nggak apa-apa. Kalau orang lain juga kena, kita yang melanggar, orang lain yang rugi juga. Nah, sekarang halaman 105 ini latihannya. Tahukah kamu apa itu tanda tanya? Tanda tanya terdapat pada akhir kalimat tanya. Ini kayaknya tuh sering ya. Nah, coba baca kembali bacaan di atas, cari lihat tanda tanya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kamu tulis kalimat tanya yang ada di percakapan ini. Ya, di sini ada kalimat tanya apa aja. Kita kan udah pernah belajar lah ini mah. Membuat kalimat tanya. Nah, bawahnya, buatlah pertanyaan dari kata-katanya berikut ini. Berdasarkan bacaan pada rubrik Ayo Membaca sebelumnya. Kemudian mintalah teman sebangkumu untuk menjawabnya. Oh, nggak gini aja. Kalian buat pertanyaan, jawab sendiri. Ya, mengenai peraturan di jalan raya yang ada di halaman 104. Buat pertanyaan nih, nomor 1 ya. Apa? Kamu buat pertanyaan dari kata apa? Misalkan 1, kendaraan apa yang akan kita naiki, ya kan? Kan sesuai dengan ini kan, cerita kan. Menggunakan apa? Dikasih tanda tanya. Kamu jawab sendiri. Ya ini kan harusnya yang jawab teman kamu kan. Kamu jawab sendiri aja. Karena kan kerjain di rumah. Udah, itu sampai berapa ini? Sampai nomor 6. Ya, dikerjain. Oke. Sekian dulu pertemuan hari ini. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.